Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafina Alifa Putri Harahap dari kelas 12-1. Saya ingin memenuhi tugas ujian praktik mata pelajaran sejarah materi Perjanjian Linggarjati. Apa sih Perundingan Linggarjati? Perundingan Linggarjati atau biasanya disebut dengan Perundingan Kuningan adalah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 11-15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Latar belakang Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi akibat ketegangan antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha merebut kembali kekuasaannya dengan dukungan Nica yang dibawa pasukan oleh sekutu. Konflik ini mendorong Inggris untuk menengahi dan mendesak perundingan guna menghindari perang besar. Setelah perundingan sebelumnya gagal, kedua pihak sepakat berunding di Linggarjati pada November 1946. Indonesia berupaya menunjukkan kedaulatannya melalui jalur diplomasi untuk menghindari konflik berkepanjangan. Adapun pihak yang terlibat yaitu pertama, pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Adnan Kapaugani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rohem. Lalu di pihak Belanda diwakili oleh Willem Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max van Poel, H.J. van Mook, serta F.D. Boer. Lalu di pihak Inggris, pelaku penanggung jawab atau mediator atau penengah diwakili oleh Lord Killen. Hasil dari perundingan ini menghasilkan, pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat yaitu 11 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Serikat atau RIS. Lalu yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unit. Perjanjian ini memberikan dampak positif serta dampak negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya antara lain, pertama, citra Indonesia di mata internasional semakin meningkat. Dengan pengakuan Belanda, perjanjian ini meningkatkan legitimasi internasional Republik Indonesia di mata dunia. Yang kedua, Belanda mengakui Republik Indonesia yang menguasai Jawa, Madura, dan Sumatera. Dengan demikian, Indonesia secara de facto menguasai wilayah tersebut. Lalu, yang ketiga, pengurangan ketegangan. Sementara waktu, perjanjian ini membantu mengurangi konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Dampak negatifnya yaitu pertama, wilayah terbatas. Indonesia hanya memiliki wilayah yang sangat kecil, yaitu meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Selain itu, Indonesia harus bergabung dengan Persemakmuran Indonesia-Belanda. Yang kedua, kegagalan implementasi. Belanda tidak sepenuhnya menjalankan hasil perjanjian dan masih melakukan agresi militer pertama pada tahun 1947. Yang ketiga, ketidakpuasan internal. Beberapa kelompok di Indonesia merasa perjanjian ini terlalu menguntungkan Belanda dan merugikan cita-cita kemerdekaan penuh. Yang keempat, ketidakjelasan batas waktu. Tidak adanya kejelasan batas waktu tentang pembentukan negara RIS atau Republik Indonesia Serikat menimbulkan ketegangan di kemudian hari. Itu saja penjelasan tentang Perjanjian Linggarjati dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.